Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas, sebelum kita belajar, silahkan pimpin doa dulu. Baik, siswa-siswi semuanya, anak-anak bapak semuanya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir di kelas kita? Hadir semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Oke, karena sekarang masih bulan kemerdekaan, bulan Agustus, untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, kita akan memulai pelajaran ini dengan menyanyikan lagu nasional. Ada yang mau menjadi dirijen? Silakan. Ya, silakan. Yang lain silakan berdiri semuanya. Oke, kita mulai. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. Oke, stop. Untuk biar lebih semangat dan kalian fokus ke dalam pembelajaran kita, untuk yang di depan ini kita ambil tepuk irama 1, yang di belakang tepuk irama 2. Kalau tangan bapak seperti ini berarti yang depan, kalau tangan bapak seperti ini berarti yang belakang. Kalau dua-duanya seperti ini berarti dua-duanya tepuk irama 1 dan 2. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3 mulai. Oke, yang belakang? Yang depan? Yang belakang? Dua-duanya? Oke, stop. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, jadi Bapak lihat sepertinya kalian sudah fokus ke dalam pembelajaran kita. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengingat yang terlebih dahulu sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang memodelkan matematika. Jadi kemarin kita sudah belajar ada konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita rubah ke dalam bentuk matematika. Masih ingat? Oke. Sekarang boleh dikeluarkan bukunya. Dan Bapak punya video, silakan disimak videonya. Dan kalian tentukan video ini. Oke, siap? Ditentukan. Nanti kalian modelkan ke dalam bentuk matematika. Oke, sudah siap? Bisa kita mulai? Oke, perhatikan. Nanti silakan dibentuk modelnya ya. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, Dea bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen
dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya. Dari video tadi, yang pertama, modelnya seperti apa tadi? Yang pertama, dia membeli 3 permen dan 2 donat harga 15.000. Ada kelompok yang mau menjawab? Bagaimana bentuknya? Ya, silakan. Jika permen dilambangkan dengan X dan donat dilambangkan dengan Y, maka 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. 36.000. Terima kasih Aidil dan teman-teman kelompoknya. Sekarang kita lihat apakah jawabannya benar. Kita lambangkan misalnya X dan Y, oke. Nah, model matematika menjadi 4X tambah 6Y sama dengan 36.000. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita nanti akan diskusi dan melalui kalian diskusi kelompok nanti kita mampu memecahkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita pecahkan dalam matematika nanti. Yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan tepat. Nah, itu nanti kita belajar hari ini ya. Selanjutnya kita diskusi kelompok. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak sudah punya LKPD. Silakan diperhatikan LKPD-nya, dibaca dan diisi. Ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Silakan. Silakan dibuka yang pertama. Ada semua? Di situ ada setelah kalian mempelajari model matematika, sama juga yang di LKPD kalian dengan ini sama aja. Nanti kalian akan menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Itu ada kasusnya yang seperti di video tadi. Silakan kalian pecahkan dan ikuti langkah-langkah di situ. Kan sudah ada langkah-langkahnya tuh. Yang pertama, modelkan persoalan di atas dalam model matematika. Nah, silakan diisi, ikuti langkah-langkahnya. Yang bingung silakan bertanya dengan Bapak, silakan. Yang ini dipakai metode dengan eliminasi ya Pak? Ini yang pertama kan diminta untuk model, berarti buat dulu modelnya. Nanti setelah modelnya jadi, ada langkah yang kedua. Langkah kedua apa? Dengan metode eliminasi. Langkah ketiga substitusi dan seterusnya. Sekarang Ini cuma sebatas model, betul. Misal X sama lanjutkan. Ada lagi kelompok yang bingung? Ya, silakan. Yang mana? Model. Oke, benar, sudah dimodelkan. Nah, sekarang yang kedua. Eliminasi. Dengan menggunakan metode eliminasi. X banyak kok Y dengan X. Yang diminta untuk mendapatkan nilai Y. Eliminasi variabel X. Berarti Hilangkan yang X X-nya. Berarti nanti ketemu sama dengan Y-nya. Y-nya nggak perlu dihilangkan dulu. Nanti di sini Y-nya, pakai substitusi. Oke, lanjutkan. Ada lagi? Oke, matematika itu kan konsepnya adil loh. Kalau di kiri sama dengan dibagi min 10, kanan sama dengan juga harus dibagi min 10. Berarti tulis dulu yang ini, oke. Ya. Lanjutkan. Biar 12, ini kan 12 nih. Ini juga 12, biar hilang berarti bernilai 0 berarti harus dikurang atau ditambah? Kurang. Silakan. Lanjutkan. Berarti dikurangkan. Ya. Yang mana? Ada Pak, sudah dibikin kayak ini, kayak ini lagi Pak. Nah, ini kan min 10Y 80.000 dikurang. Ini kalau 80? 60 deh nih. 15.000 dikali 4 berapa? Kamu tadi 10 ya? 60, berarti ganti 60. Jauh, tadi salah. Ya, ini 60.000 tulis 60. Ini ganti 6. Sampai sini betul nih, terus aja nggak apa-apa. Tulis ini ganti 6. (9.600) dikurang 9.600 hasilnya 0. Berarti kiri sama dengan tinggal apa yang belum 0?
3x. Berarti di sini 3x sama dengan, nah 15.000 dikurang 9.600 berapa hasilnya? Tulis di sini. Nanti baru cari nilai x. Gimana cari nilai x-nya? Sama dengan hasil dari 15.000 dikurang 9.600 dibagi 3. Oke. Iya kan, Pak? Nah, Ya, 3x tambah 3y. Bukan sama dengan 20.000. 20.000 tuh uang dia. Berarti ini belum. Enggak usah. Nah, sama dengan. Oke, lanjutkan. Ya, perkalikan itu. 3 dikali 1.800. Silakan. 800. 3 dikali 1.800. Ya, 5. ya. Oke, tulis. 3 dikali 4.800. 12 tambah 3 tambah 2 14. 14. Ya, betul. Ya. 14.400. Sekarang jumlahkan. Ya, oke. Tambah. Ya. Kan jumlah tambah. 14.000. Nah, ini salah nih. Ini itu Ini. betul. 8. Ini 5 4 dah. 5 tambah 4 ya, betul. 9. Oke. Sama dengan 19.800. Oke, langkah selanjutnya. Kurangkan uang yang dibawa Doni dengan harga yang harus dibayarkan dari harga dari 3 permen dan 3 donat tadi berapa? 19.800. Berarti 20.000 dikurang 9.000. 20.000 dari mana? Ya, betul. Betul. Betul, sebentar. Ini Pakai kenapa? persen. Ini kenapa dibagi 10.000? Kan ini 10 cuman. Oh, jadi 10.000? Nah, iya dong. Berarti sama dengan 48 bagi 10. 48 bagi 10. 48.000 dibagi 10. Min 48.000 dibagi min 10. 48. 48 nolnya berapa? Kan Nolnya ada berapa? Iya kan berarti 4.800. Ketemu nilai Y. Oke, thank you, Pak. Oke, ya. Kelompok Pak Ketua nih. Ini kalau min 10 Y. Betul, pas. nilainya min. Ini betul nih. Pas nih. Ya. Betul. Lanjutnya. Oh, ini pas nih. Wah, Pak Ketua hebat nih. Oke. Terus hilangin X aja, Mak. Nah, sekarang kan kita mau cari X-nya aja. Ini ada 9.600 nih. Ada konstanta di sini kan. Berarti konstanta ini harus kita jadikan 0. Biar 9.600 ini bernilai 0, berarti harus diapakan? Kurang berapa? Dikurang 9.000. Oke, dikurang 9.600. Karena matematika itu konsepnya adil, kalau di kiri sama dengan dikurang 9.600, berarti yang kanan juga harus dikurang 9.000. Oke, lanjutkan. Ya. Kelompok 3, bagaimana nih kelompok 3? Oke, ini betul. Nah, sekarang substitusi. Masih ingat kemarin substitusi artinya apa? Memasukkan. Berarti sekarang masukkan Y sama dengan 4.800 ke salah satu persamaan. Persamaan mana yang dimasukkan? Mau yang satu atau yang dua? Satu. Tulis persamaannya. Y-nya diganti 4.800, dapat nilai X. Coba. Yang mana? Yang ini. Yang oke salah. 15.000 kurang 9.600, betul kan 6.600? Betul. Betul tidak? Betul. Coba dikurangkan lagi. Coba dikurangkan lagi. 15 kali 9. 6 loh, Pak. Oke, sekarang. Nah, di sini miskonsepnya. 0 dikurang 6. 6. Kok bisa 0 kurang 66? 0 ya? Bisa nggak 0 kurang 6? Nggak bisa. Karena 0 dikurang 6 nggak bisa, berarti 0 harus pinjam. Oh. Pinjam. Jadi 0 jadi nilai berapa? 1. 1. Jadi 10 kurang 6, 4. Ini tinggal berapa? Sudah dipinjam 1 tadi? 14. 14 kurang 9? 5. Nah. Oke, selesaikan. Udah ketemu kan salahnya? Oke, selesaikan. Oke. Setelah mendapatkan nilai dari salah satu variabel, oke, lanjut. Oh, ini yang kasus 2 ya? Oke, lanjutkan.
Kamu kelompok 5 ya? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sedikit lagi, oke. Kelompok 3 selesai? Sedikit lagi. Kelompok 4 sedikit lagi, yang terakhir. Kelompok 5 juga sudah. Kelompok 6 oke, tidak apa-apa, lanjutkan. Oke, baik. Kita presentasi dulu. Ada 2 kasus, kita ambil 2 kelompok. Kelompok siapa yang mau angkat tangan? Ada yang mau mengajukan? Angkat tangan. Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Modelkan persoalan di atas ke dalam model matematika. Lanjut. Dengan dimisalkan X sama dengan permen, Y sama dengan donat. Maka 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000 menjadi persamaan pertama. 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000 menjadi persamaan kedua. Baik. Lanjut. Setelah kita rubah ke dalam model matematika, tentukan nilai dari variabel Y menggunakan metode eliminasi. Untuk mendapatkan nilai Y, maka eliminasi variabel X dengan menyamakan nilai koefisien X-nya. Oke. Maka dapatlah nilai Y sama dengan 4.800. Baik. Itu untuk menyamakan koefisien dari variabel X tadi, berarti harus dirubah ke berapa koefisiennya? Ke KPK 4 dan 3 kan 12. Oke, baik. Yang Berarti 12 ya? atasnya dikali 4, yang bawahnya dikali 3. Oke, sampai situ kelompok lain apakah ada jawaban yang berbeda? Gimana? Ada jawaban berbeda? Sama semua ya? Oke, lanjut. 3. Ya. Setelah kita mendapatkan nilai dari variabel Y, tentukan nilai variabel X dengan cara substitusikan nilai Y ke dalam salah satu model matematika yang sudah kita ketahui di atas. Baik. Lanjut. Kelompok kami Ya. mensubstitusikan Y sama dengan 4.800 ke dalam persamaan pertama. Yaitu persamaannya yang mana? Persamanya 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000. Baik, terus? Sehingga X menjadi 1.800. Baik, X menjadi 1.800. 1.800 atau 18.000? 1.800. 1.800. Ya, oke. Terus? Maka dapat disimpulkan Tiga permen. Satu permen Oh, ya. seharga 1.800 Baik. dan harga satu donat seharga 4.800. Ya, lanjut. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, Ya. selanjutnya kita menjawab pertanyaan. Doni hanya membawa uang 20.000. Apakah uang Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Maka Baik. pertama, tentukan berapa harga dari 3 permen dan 3 donat menggunakan cara substitusi. Setelah kami substitusikan, kami mendapatkan hasil dari 3 permen ditambah 3 donat seharga 19.800. 19.800 totalnya ya. Ya, Oke. Itu 19.800 didapat dari perkalian 3 dikali 1.800 dan 3 ya ditambah. dikali 4.800. Oke, hasilnya menjadi 19.800. baik. Soal berikutnya. Kurangkan uang yang dibawa Doni dengan harga yang harus dibayarkan oleh Doni setelah membeli 3 permen dan 3 donat. Ya. Uang yang dibawa Doni adalah 20.000, sedangkan total pembelian permen dan donat tadi adalah 19.800. Oke. Sehingga sisa uangnya adalah 200. Baik. Berarti kesimpulannya Kesimpulannya, uang Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat karena harga 1 permen seharga 1.800.000 Oke. dan harga 1 donat seharga 4.800. Jika Doni ingin membeli 3 donat dan 3 permen, jadi Doni harus membayar 19.800. Dan sisanya? Doni membawa uang 20.000, maka uang Doni bersisa 200. berarti cukup ya. Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya persoalan kedua. Tadi tim cewek sudah, Bapak mau tim cowok. Silakan tim cowok. Kelompok 5 mau presentasi? Silakan. Kelompok 5. Di situ aja nggak apa-apa, berdiri. Dibacakan aja. Kelompok yang lain disimak ya. Nggak apa-apa, pegang aja boleh. Di suatu pagi yang cerah, Ica bertemu Rosi di toko buah. Ica Oke. membeli 4 kg mangga dan 1 kg apel seharga 160.000. Sedangkan Rosi membeli 6 kg mangga dan 1 kg apel Ya. seharga 200.000. Suaranya besar dikit biar teman yang di depan dengar. Sebelum pulang, Rosi teringat bahwa tetangganya juga titip untuk dibelikan 5 kg
mangga dan 3 kilogram apel. Ya. Tetangganya memberikan uang Rp500.000. Apakah uang yang diberikan tetangga Rosi untuk membeli titipannya cukup? Ya. Untuk menjawab permasalahan di atas, ikuti langkah berikut. 1. Modelkan persoalan di atas ke dalam model matematika. Kelompok kami memodelkan mangga sebagai X, Ya. apel sama dengan Y. Maka dapatlah Modelnya. model sama matematikanya 4X tambah 1Y sama dengan 160.000. Persamaan kedua adalah 6X tambah 1Y sama dengan 200.000. Baik. 2. Hilangkan salah satu variabel menggunakan metode eliminasi. Kelompok kalian mengambil mana yang dihilangkan? X atau Y? X. X yang dihilangkan. Ya. Berarti nanti Y sama dengan. Ya. Oke, lanjut. Maka hasilnya adalah X dapat 20.000. Baik. Sampai sini kelompok yang lain apakah X-nya mendapatkan 20.000? Ya, sama? Sama. Yang lain sama ya. Oke, lanjut silakan. Setelah mendapatkan nilai dari salah satu variabel, kami mensubstitusikan nilai dari variabel tersebut ke dalam salah satu model matematika. Ya. Ambil kepersamaan berapa? 1 atau 2? Ke 1. 1. Yaitu persamaannya. Samaan 4X tambah 1Y sama dengan 160.000. Baik, lanjutkan. Kami mengganti variabel ke X. Maka hasilnya didapatkan nilai Y sama dengan 80.000. Baik, 80.000. Sampai sini tim yang lain, kelompok yang lain, apakah sama hasilnya Y sama dengan 80.000? Sama ya. Baik. Di sini tadi untuk kelompok 5 dimodelkan X sebagai mangga tadi, X-nya. Yang kelompok lain apakah sama X-nya sebagai mangga? Sama juga. Y sebagai apel. Kelompok lain sama? Sama. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan nilai dari dua Buah variabel. variabel di atas, selanjutnya modelkan pertanyaan Rosi. Teringat bahwa tetangganya juga diberikan 5 kg mangga dan 3 kg apel. Ya, besarkan dikit suaranya, Nak. Jika mangga sama dengan X, apel sama dengan Y, Ya. maka hasil dari 5. dari model persamaan di atas makanya adalah 5X tambah 3Y sama dengan titik-titik. Ya, oke. Lanjut. Setelah kita memodelkan persoalan di atas, kita dalam bentuk matematika, substitusikan nilai dari 2 variabel di atas ke dalam model matematika yang sudah kita buat. Jika nilai mangga 20.000, jika nilai 1 kg mangga sama dengan 20.000 Ya. dan 1 kg apel sama dengan 80.000, maka kami dapat hasil yang ditanya sama dengan 5X tambah 3Y. Hasilnya adalah 340.000. 340.000. Oke, terus Setelah mendapatkan hasilnya, kurangkan uang yang diterima Rosi dengan total uang yang harus dibayarkan Rosi. ya. Uang yang diterima oleh Rosi dari tetangganya adalah 500.000. Maka 500.000 dikurang hasil dari 5 kg mangga dan 3 kg apel sama dengan 340.000. Hasil dari uang yang dikasih oleh tetangga dan hasil yang dibutuhkan oleh tetangga adalah 160.000. 7. Setelah Rosi membayar, apakah uang yang diterima Rosi dari tetangga cukup? Oke, sebelum sampai situ diulangi lagi biar teman-temannya juga dengar dan teman-temannya juga bisa ngecek jawabannya. Total uang yang dibayarkan Rosi berapa? 500.000. Itu uang yang dia dapat, yang punya. Yang total yang dibayarkan Kalau bayar 340. 340. Kelompok lain ada jawaban lain? Sama semua ya? Sama semua. Oke. Uang yang dibawa Rosi 500.000. 500.000. Berarti kesimpulannya 500.000 dikurang 340.000, hasilnya sama dengan 160.000. baik. Soal nomor 7. Setelah Rosi membayar, apakah uang yang diterima Rosi dari tetangga yang cukup? Jawabannya adalah Ya, karena uang ditemukan untuk membeli 5 kg mangga dan 3 kg apel adalah 340.000 dan uang tetangga yang dititipkan oleh Doni adalah 500.000. apakah bersisa? Sisa. Bisa. Berarti cukup ya? Ya. Baik, terima kasih buat kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Sejauh ini
Apakah ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa ditulis nama di LKPD masing-masing, nama kelompoknya. Sekarang kita, karena kalian sudah menyelesaikan, kita juga sudah presentasi perwakilan dari teman-teman kalian tadi. Dan hasilnya sepertinya rata-rata sama semua ya. Sama semua. Sekarang kita simpulkan. 1. Sistem persamaan linear sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh? Dalam bidang? Pembelian barang. Contohnya? Pembelian apa? Pembelian Buku. Nah, Oke, misalnya berapa? Misalnya kalau kita spesifikkan misalnya 3 buku 3 buku ditambah 2 pena sama dengan 10.000. ah gitu. Itu merupakan aplikasi dari sistem persamaan linear 2 variabel itu ya. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulan selanjutnya, dalam sistem persamaan linear variabel tadi, ada berapa cara yang bisa kita gunakan? Ada berapa? 3 atau 4? Oke, coba sebutkan. 1. Eliminasi, substitusi, campuran. Ada satu lagi yang awal kita belajar kemarin tentang apa? Metode? Ya, betul. Metode grafik. Jadi ada 4 ya. Metode grafik, metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, hari ini yang kalian kerjakan dalam LKPD ini, kalian membahas tentang metode campuran dalam konteks kehidupan nyata. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau memberikan masukan dan saran kepada teman-temannya yang sudah presentasi tadi? Ada? Tidak. Baik. Untuk selanjutnya kita nanti belajar tentang bangun ruang. Silakan kalian boleh memberikan refleksi terhadap Bapak. Refleksi itu masukan dan saran. Pak, kami mau belajarnya ke depan pakai apa? Silakan. Ada yang mau memberikan masukan dan saran? Oke, terima kasih buat semuanya. Kita beri aplaus dulu buat teman-teman yang tampil dan juga buat kelompok kalian masing-masing. Bagus. Tergambar ya pembelajaran hari ini? Ya. Baik. Terima kasih buat siswa-siswi semuanya, Anda semuanya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita ucap dengan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Anda semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Silakan kalau mau merapikan tempat duduknya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.